Praktikum selanjutnya yaitu uji karbohidrat. Tujuan dari praktikum ini adalah supaya kita bisa mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Dasar teori atau landasan teori. Untuk memiliki tubuh sehat dan tumbuh normal, setiap orang memerlukan zat makanan seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Kandungan zat dalam makanan dapat diidentifikasi dalam suatu pengujian sederhana, namun jumlah kandungan setiap zat makanan dalam bahan makanan yang hanya dapat diidentifikasi dengan cara yang kompleks. Karbohidrat merupakan senyawa yang terdiri atas unsur karbo, hidrogen, dan oksigen, yang umumnya dikenal dengan senyawa gula. Ada 3 golongan karbohidrat, yaitu A. Golongan monosakarida, B. Golongan disakarida, C. Golongan polisakarida. Setelah kita siapkan bahan makanan, kemudian kita letakkan di atas piring plastik yang sudah kita siapkan untuk menaruh bahan makanan yang akan kita uji. Selanjutnya, tetesi satu persatu bahan makanan dengan 2-3 tetes larutan yodium. Kemudian kita amati dari hasil percobaan tersebut. Warnanya seperti apa? Nanti kita catat. Ada 10 bahan makanan yang akan kita uji. Nomor 1 yaitu pisang, 2 mangga, 3 nasi, 4 telur putih, 5 tahu putih, 6 margarin, 7 biskuit, 8 gula pasir, 9 kentang, 10 tepung. Setelah kita tetesi yodium 2-3 tetes, warnanya akan kita lihat. Nomor 1 pisang, tadinya warnanya putih, dia berubah menjadi biru kehitaman. Yang kedua mangga, tadinya warnanya putih, setelah diberi tetesan yodium dia menjadi coklat. Yang ketiga nasi, tadinya warnanya putih, setelah diberi tetesan yodium dia menjadi biru kehitaman. Yang selanjutnya yaitu telur putih. Setelah kita tetesi dengan yodium dia menjadi putih kekuningan. Tahu putih, tadi awalnya warna putih, dia berubah menjadi putih kecoklatan. Selanjutnya margarin, tadinya warna kuning, dia menjadi coklat. Biskuit tadinya warnanya kecoklatan, setelah ditetesi yodium dia berubah menjadi biru kehitaman. Gula pasir, tadinya warnanya putih, setelah diberi tetesan yodium dia menjadi biru kehitaman. Selanjutnya kentang, tadinya warnanya putih, setelah ditetesi larutan yodium dia menjadi coklat. Yang terakhir tepung, warna semulanya putih, setelah ditetesi yodium dia berubah menjadi biru kehitaman. Jadi dari 10 bahan makanan yang kita coba, terdapat 5 bahan yang mengandung karbohidrat. Yang pertama yaitu pisang, nasi, biskuit, gula pasir, dan tepung. Karbohidrat atau amilum merupakan senyawa yang terdiri atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Untuk mengetahui amilum di dalam bahan makanan dapat diuji dengan pemberian larutan iodium. Sebagai penggantinya dapat digunakan betadin. Bahan ini mengandung reagen untuk menguji bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Reaksi yang ditimbulkan adalah apabila bahan tersebut mengandung karbohidrat maka akan berubah menjadi warna biru kehitaman. Semakin hitam berarti makanan tersebut banyak mengandung karbohidratnya. Seperti praktek yang kita lakukan tadi.
Jadi kesimpulannya yaitu setelah tes uji dengan meneteskan yodium di beberapa bahan makanan yang kita siapkan, maka bisa ditarik kesimpulan dari reaksi pada bahan makanan yang berubah warna menjadi biru kehitaman, seperti nasi, terigu, biskuit, kentang, pisang, dan yang tidak berwarna biru kehitaman yang artinya tidak mengandung karbohidrat antara lain mangga, gula pasir, tahu putih, putih telur, dan mentega. Maka ada beberapa bahan makanan yang teridentifikasi mengandung karbohidrat, dan ada pula yang tidak mengandung karbohidrat sebagai berikut. Yang mengandung karbohidrat contohnya pisang, nasi, biskuit, tepung terigu, dan kentang. Yang tidak mengandung karbohidrat contohnya apel, telur rebus putihnya, tahu putih, margarin, dan gula pasir. Mulai ya. 1, 2, 3. Teman-teman, mari kita melakukan uji makanan yang mengandung karbohidrat. Cepat sih, Bu. Mulai ya.